Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Hujan turun seolah-olah langit Jakarta sedang ikut menumpahkan kemarahannya. Di dalam taksi yang merayap di tengah kemacetan, Kirana menyandarkan kepalanya ke kaca jendela yang dingin. Rambutnya sedikit acak-acakan, dan blazer kerjanya nampak lungset setelah belasan jam ia bergelut dengan angka, presentasi, dan negosiasi alot di kantor pusat. Hari ini adalah hari besar bagi karirnya. Ia baru saja menandatangani kontrak ekspansi senilai miliaran rupiah sebagai project manager. Namun, alih-alih merasa lega, dadanya justru terasa sesak setiap kali taksi itu semakin dekat dengan gerbang perumahan tempat ia tinggal. Rumah itu, sebuah bangunan megah dengan pilar-pilar tinggi yang seharusnya menjadi tempat peristirahatan, kini terasa seperti penjara bawah tanah bagi Kirana. Taksi berhenti tepat di depan pagar hitam yang menjulang. Kirana membayar ongkos, lalu berlari kecil menembus rintik hujan menuju teras. Ia mencoba membuka pintu dengan saksama agar tidak menimbulkan suara, berharap bisa langsung masuk ke kamar, mandi air hangat, dan mengistirahatkan jiwanya yang lelah. Namun, baru saja kunci diputar dan daun pintu terbuka sedikit. Sebuah bayangan tinggi sudah berdiri di balik remang lampu ruang tamu. Baru ingat punya rumah, Kirana. Suara itu dingin, tajam, dan penuh penekanan. Ibu Widya, mertuanya, berdiri dengan tangan bersedekap di dada. Di sampingnya, Siska, sang adik ipar, sedang duduk santai sambil memainkan kuku-kuku jarinya yang baru saja selesai dimanicure. Maaf, Bu. Tadi ada rapat penting di kantor yang tidak bisa ditinggalkan, lalu terjebak macet total karena hujan. Jawab Kirana selembut mungkin, meski tenggorokannya terasa kering. Ia mencoba meraih tangan mertuanya untuk menciumnya sebagai tanda hormat. Namun Ibu Widya menarik tangannya dengan kasar. Rapat? Atau sengaja keluyuran biar tidak perlu masak di rumah? Cibir Siska tanpa menoleh. Kami sudah kelaparan dari jam 6 sore tadi. Mbak, apa susahnya sih pulang tepat waktu? Ibu sampai maknya kambuh menunggu menantu teladan ini pulang. Siska, Mbak benar-benar bekerja. Mbak akan langsung ke dapur sekarang. Tolong beri Mbak waktu 10 menit untuk ganti baju yang basah ini. Plak, dunia seolah berhenti berputar. Suara tamparan itu menggema di ruang tamu yang sunyi. Kepala Kirana terlempar ke samping. Pipi kirinya terasa panas. Seakan-akan ada bara api yang ditempelkan di sana. Rasa perih itu menjalar hingga ke telinga, membuat pendengarannya berdenging sesaat. Kirana mematung. Air hujan yang menetes dari ujung rambutnya jatuh ke lantai, bercampur dengan rasa tidak percaya yang menghujam jantungnya. Jangan banyak alasan, bentak Ibu Widya. Napasnya memburu. Matanya melotot tajam menatap Kirana yang masih tertunduk memegangi pipinya. Kamu itu sudah saya kasih tumpangan di sini, tinggal di rumah anak saya yang hebat, tapi kelakuanmu seperti ratu. Kamu pikir uang yang dibawa Aris pulang itu jatuh dari langit? Kamu seharusnya bersyukur dia mau menikahi perempuan yang cuma tahu cara menghabiskan waktu di kantor tapi tidak tahu cara melayani keluarga. Kirana menggigit bibir dalamnya kuat-kuat. Ia merasakan asinnya darah di ujung lidahnya. Rumah anak saya yang hebat? Kalimat itu ingin sekali ia tertawakan dengan keras jika saja hatinya tidak sedang hancur. Selama ini, Kirana membiarkan Aris menjaga harga dirinya di depan keluarga besarnya. Ia membiarkan Aris mengaku bahwa rumah ini dibeli dengan uang bonus dari bank. Padahal Kiranalah yang membayar uang mukanya dan mencicil setiap bulannya dari gaji manajernya. Ia membiarkan Aris dianggap sebagai pahlawan ekonomi keluarga, sementara ia sendiri rela dicap sebagai istri yang hanya bekerja sampingan. Cepat ke dapur. Jangan berani-berani masuk kamar sebelum ada makanan di meja makan. Perintah Ibu Widya lagi. Kali ini dengan dorongan kasar di bahu Kirana. Dan jangan harap bisa ganti baju. Biar kamu tahu rasanya dinginnya perut kami yang lapar karena menunggumu. Siska terkikik melihat kakaknya diperlakukan seperti itu. Cepat, Mbak. Aku mau udang saus padang dan sayur lodeh. Jangan pakai lama, ya. Kirana berbalik tanpa suara. Ia tidak membalas. Tidak juga menangis di depan mereka. Ia melangkah menuju dapur dengan pakaian yang masih lembab dan pipi yang mulai membiru. Setiap langkahnya terasa berat,
Bukan karena kelelahan fisik, melainkan karena ia menyadari satu hal. Penghormatannya selama ini telah dianggap sebagai kelemahan. Di dapur yang dingin, Kirana menyalakan kompor. Tangannya gemetar saat memegang pisau dapur. Luka di pipinya tidak sebanding dengan luka di harga dirinya. Ia melihat pantulan wajahnya di pintu oven yang mengkilap. Seorang wanita sukses yang dihormati di papan atas korporasi, kini sedang diperbudak di rumahnya sendiri oleh orang-orang yang bahkan tidak tahu bagaimana cara membayar tagihan listrik mereka sendiri. Ia mengambil napas panjang, mencoba menenangkan detak jantungnya yang tidak beraturan. Hari ini, Ibu Widya tidak hanya menampar pipinya, tapi juga menampar kesadarannya. Kirana tahu, ini adalah awal dari akhir segalanya. Sambil mulai mengiris bawang, matanya menatap tajam ke arah ponselnya yang tergeletak di meja dapur. Sebuah pesan masuk dari asistennya muncul di layar. Ibu Kirana, semua dokumen pengalihan aset dan pembatalan surat kuasa atas nama Pak Aris sudah siap ditandatangani. Kirana tersenyum tipis. Sebuah senyum yang mengandung racun dan kegetiran. Ia akan memasak. Ia akan menyuguhkan makanan terbaik malam ini. Namun, ia juga akan memastikan bahwa ini adalah hidangan terakhir yang akan mereka nikmati di bawah atap rumahnya. Suara denting pisau yang beradu dengan talenan kayu menjadi satu-satunya musik di dapur malam itu. Kirana mengiris bawang merah dengan gerakan mekanis, meskipun matanya terasa pedih. Bukan karena uap bawang, melainkan karena uap amarah yang berusaha ia bendung di dalam dada. Pakaian kerjanya yang masih lembab terasa menempel dingin di kulitnya, mengirimkan sensasi menggigil yang menembus tulang. Namun, rasa perih di pipi kirinya bertindak sebagai pengingat yang lebih tajam daripada suhu udara malam itu. Dari ruang tengah, suara tawa Siska dan Ibu Widya terdengar sesekali, diselingi suara televisi yang sengaja dikeraskan. Mereka sedang menonton drama sinetron, seolah tidak peduli bahwa di dapur ini, seorang manusia sedang berjuang menahan harga dirinya yang baru saja diinjak-injak. Kirana! Mana minumnya? Kamu mau kami mati kehausan? Teriak Ibu Widya dari ruang tamu tanpa beranjak sedikit pun. Kirana meletakkan pisaunya. Ia mengambil nampan, menuangkan 2 gelas air jeruk dingin, dan membawanya ke depan. Saat ia sampai di ruang tamu, ia melihat Ibu Widya sedang sibuk membolak-balik majalah fashion, sementara Siska sibuk dengan ponselnya. Ini airnya, Bu. Ucap Kirana pelan sambil meletakkan gelas di meja kopi. Ibu Widya melirik gelas itu, lalu melirik ke arah Kirana. Tatapannya menyapu dari ujung kepala hingga ujung kaki Kirana yang masih mengenakan seragam kantor yang lecek. Lihat dirimu, Kirana. Kucel, bau keringat, dan wajahmu itu pucat sekali. Pantas saja Aris sering mengeluh di belakangmu. Kamu itu tidak ada anggun-anggunnya jadi istri seorang pria sukses. Kirana tertegun. Aris mengeluh tentang saya, Bu. Tentu saja, sahut Siska cepat. Matanya masih menempel pada layar ponsel. Mas Aris itu butuh pendamping yang bisa menjaga wibawanya. Bukan yang pulang malam dengan keadaan seperti gembel begini. Dulu, Kak Sarah, mantan Mas Aris, selalu tampil cantik. Jangankan masak. Menyambut Mas Aris pulang saja dia selalu wangi bunga melati. Tidak seperti kamu, Mbak. Menantu tak berguna. Cuma tahu cari uang receh di kantor tapi tugas utama di rumah terbengkalai. Uang receh? Kirana membatin. Gaji, receh. Yang dimaksud Siska itulah yang membiayai kuliah semester akhir Siska yang sempat menunggak, yang membelikan tas bermerek yang sedang ia pamerkan di media sosial, dan yang menambal utang-utang kartu kredit Ibu Widya yang menumpuk akibat arisan sosialita palsunya. Sarah itu wanita yang berkelas. Sambung Ibu Widya dengan nada nostalgia yang sengaja dibuat-buat untuk menyakiti Kirana. Dia tahu bagaimana cara memperlakukan mertua. Kalau dia yang jadi menantu saya, mungkin sekarang saya sudah punya cucu dan hidup tenang tanpa harus melihat wajah murungmu tiap hari. Kamu menikah sudah 3 tahun, tapi rahimmu saja sepertinya malas bekerja, sama seperti pemiliknya. Hinaan itu menghantam bagian terdalam hati Kirana. Masalah keturunan adalah hal sensitif yang selalu mereka jadikan senjata. Padahal, Kirana tahu betul hasil tes medis menyatakan mereka berdua sehat. Namun stres tingkat tinggi yang ia alami di rumah ini mungkin menjadi penghalang utamanya.
Maaf kalau saya belum bisa memberikan cucu, Bu. Tapi saya sudah berusaha memberikan yang terbaik untuk kenyamanan rumah ini, ujar Kirana, mencoba membela diri dengan suara yang bergetar. Kenyamanan apa? Ini semua hasil keringat Aris. Ibu Widya berdiri, menunjuk ke sekeliling ruangan megah itu. Rumah ini, sofa ini, bahkan lantai yang kamu injak ini, semuanya karena kerja keras anak saya di bank. Kamu itu cuma numpang hidup. Kirana, jangan merasa punya jasa. Kalau besok Aris menceraikanmu, kamu mau tinggal di mana? Di kolong jembatan? Atau balik rumah orang tuamu yang sempit di kampung itu? Siska tertawa meremehkan. Paling juga balik jadi buruh cuci, Bu. Secara, dia kan memang lebih cocok jadi babu daripada jadi nyonya di sini. Kirana mengepalkan tangannya di balik nampan yang ia pegang. Kuku-kukunya menusuk telapak tangannya sendiri, memberikan rasa sakit fisik yang ia gunakan untuk mengalihkan rasa ingin berteriak. Ia menatap Ibu Widya tepat di matanya. Untuk pertama kalinya, ia tidak menunduk. Kenapa menatap saya begitu? Mau melawan? Tantang Ibu Widya sambil mendekatkan wajahnya. Ingat ya, Kirana, di rumah ini, kata-kata saya adalah hukum. Aris tidak akan pernah membela istri yang tidak berguna sepertimu kalau dia harus memilih antara kamu dan ibunya. Sekarang, balik ke dapur. Masak yang enak. Kalau masakanmu hambar seperti hidupmu, saya pastikan malam ini kamu tidur di teras. Kirana tidak menjawab. Ia berbalik dan melangkah kembali ke dapur. Di ambang pintu dapur, ia sempat mendengar Siska berbisik. Ibu hebat banget, bikin dia langsung ciut. Begitu sampai di dapur, Kirana segera menutup pintu rapat-rapat. Ia bersandar di pintu kayu itu, mencoba mengatur napasnya yang sesak. Hinaan sebagai menantu tak berguna, terus terngiang di kepalanya seperti kaset rusak. Mereka benar-benar tidak tahu siapa yang sebenarnya memberi mereka makan. Mereka tidak tahu bahwa tumpangan yang mereka banggakan ini sebenarnya adalah milik wanita yang baru saja mereka tampar. Kirana meraih ponselnya yang ada di atas meja makan. Ia mengetik sebuah pesan singkat kepada pengacaranya. Pak Bram, kirimkan draft gugatan cerai dan surat somasi pengosongan rumah besok pagi ke kantor saya. Dan satu lagi, pastikan semua fasilitas kartu tambahan atas nama Widya Lestari dan Siska Amalia diblokir malam ini juga. Sekarang. Setelah menekan tombol kirim, Kirana mengusap pipinya yang masih terasa kebas. Ia menatap tumpukan bahan makanan di depannya. Ibu Widya ingin masakan yang istimewa? Baik, Kirana akan menyajikannya. Ia akan memasak dengan sepenuh hati, seolah-olah ini adalah persembahan untuk sebuah ritual. Ritual pembebasan dirinya dari belenggu keluarga parasit ini. Ia mulai memanaskan wajan. Minyak mulai memercik. Aromanya memenuhi ruangan. Di luar sana, hujan mulai mereda. Namun di dalam diri Kirana, badai baru saja dimulai. Ia bukan lagi Kirana yang lemah yang akan menangis di pojok kamar. Ia adalah wanita yang memegang kendali atas nasibnya sendiri. Malam ini, sebutan, menantu tak berguna, itu akan menjadi kalimat terakhir yang mereka banggakan sebelum mereka menyadari bahwa tanpa menantu ini, mereka bukanlah apa-apa. Suara deru mesin mobil di halaman rumah menandakan kepulangan Aris. Biasanya, suara itu adalah melodi yang dinanti Kirana, sebuah tanda bahwa pelindungnya telah kembali. Namun malam ini, suara itu terdengar seperti lonceng peringatan. Kirana, yang masih berkutat dengan uap panas di dapur dengan pipi yang mulai membiru dan membengkak, hanya bisa menarik napas panjang. Pintu depan terbuka. Aris melangkah masuk, melepaskan dasinya dengan wajah yang tampak lelah. Namun, sebelum ia sempat mencapai tangga, Ibu Widya sudah menyambutnya dengan wajah yang didramatisir, seolah-olah dia adalah korban di rumah ini. Aris, kamu lihat itu istrimu. Adu Ibu Widya langsung, suaranya dibuat serak seakan habis menangis. Dia baru pulang jam segini. Lalu saat ibu tegur sedikit karena lambat memasak, dia malah memasang wajah galak. Ibu ini sudah tua, Riz. Ibu cuma mau makan tepat waktu supaya mak ibu tidak kambuh. Aris menghela napas panjang.
Ia menoleh ke arah dapur dan melihat Kirana yang berdiri kaku di ambang pintu, masih mengenakan pakaian kerja yang lembab dan celemek yang ternoda percikan minyak. Aris berjalan mendekat, namun tidak ada pelukan hangat atau pertanyaan, "Bagaimana harimu?" "Kirana, bisa tidak sehari saja jangan buat ibu kesal?" tanya Aris datar. Kirana terpaku. Ia menatap suaminya, berharap Aris menyadari ada yang salah dengan wajahnya. "Aris, ibu menamparku," ucap Kirana dengan suara bergetar, menunjuk pipi kirinya yang kini terlihat jelas membekas merah di bawah lampu dapur yang terang. Aris terdiam sejenak. Matanya menatap lebam itu, ada kilatan rasa bersalah di sana, namun itu segera meredup tertutup oleh rasa enggan untuk berkonfrontasi dengan ibunya sendiri. Ia justru memalingkan wajah. "Mungkin kamu yang memancing emosinya. Nah, kamu tahu sendiri kan ibu orangnya sensitif? Kamu juga salah. Kenapa pulang telat terus? Aku kerja keras di bank supaya kamu bisa nyaman di rumah ini. Tapi kalau setiap aku pulang yang aku dengar cuma keributan antara kamu dan ibu, aku capek," ujar Aris sambil memijat pelipisnya. "Dek." Jantung Kirana serasa berhenti berdetak. "Nyaman di rumah ini?" "Aris, aku pulang telat karena aku juga bekerja. Aku baru saja menyelesaikan proyek besar yang..." "Sudahlah, nah," potong Aris dengan nada tidak sabar. "Pekerjaanmu itu cuma sampingan. Gaji manajer proyek di perusahaan swasta seperti tempatmu itu seberapa sih dibanding posisiku sebagai senior manajer di bank? Kamu itu kerja cuma buat cari kesibukan, kan? Harusnya kamu tahu prioritas. Prioritasmu itu melayani aku, ibu, dan Siska. Itu tugasmu sebagai istri." Kirana merasa seolah-olah disiram air es. Selama ini, ia sengaja merahasiakan skala kesuksesannya. Ia tidak pernah pamer bahwa gajinya 3 kali lipat dari gaji Aris, atau bahwa ia memiliki saham di perusahaan tempat ia bekerja. Ia melakukan itu semua demi menjaga ego Aris sebagai laki-laki. Tapi malam ini, ia sadar bahwa kerendah hatiannya justru menjadi senjata bagi Aris untuk merendahkannya. "Jadi, menurutmu tamparan ibu itu wajar?" tanya Kirana. Suaranya kini terdengar sangat dingin. "Aku tidak bilang itu wajar. Tapi tolonglah, nah, mengalah saja. Demi ketenangan rumah ini. Jangan perpanjang masalah. Minta maaf saja sama ibu nanti di meja makan, ya? Aku mau mandi dulu," ucap Aris santai sembari berbalik arah. Seolah lebam di wajah istrinya hanyalah gangguan kecil yang akan hilang dengan sendirinya. Kirana melihat punggung suaminya yang menjauh. Pria yang dulu berjanji akan menjaganya dari badai, kini justru menjadi orang yang membiarkan badai itu menghantamnya paling keras. Aris lebih memilih membungkam istrinya daripada harus menegur ibunya. Ia lebih memilih kenyamanan palsunya sendiri daripada keadilan bagi wanita yang telah membiayai gaya hidup mewahnya selama ini. Siska berjalan melewati Kirana sambil membawa segelas air. Ia sempat menyenggol bahu Kirana dengan sengaja. "Dengarkan, Mbak, Mas Aris saja tidak membela Mbak. Jadi jangan sok jadi korban di sini. Cepat selesaikan masaknya. Aku sudah lapar." Kirana kembali ke dalam dapur. Ia menutup pintu dapur sedikit lebih keras. Di dalam kesunyian dapur, ia menyandarkan punggungnya ke lemari es. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya jatuh juga. Satu demi satu, membasahi pipinya yang perih. Tapi itu bukan air mata kesedihan. Itu adalah air mata pelepasan. Ia teringat bagaimana Aris selalu meminta bantuan dana darurat kepadanya setiap bulan dengan alasan uangnya terpakai untuk investasi. Padahal Kirana tahu uang itu habis untuk memanjakan Ibu Widya dan Siska. Kirana teringat bagaimana ia yang menandatangani semua dokumen kepemilikan rumah ini atas namanya sendiri karena ia yang membayar seluruh biayanya. Namun membiarkan Aris memegang kuncinya agar Aris merasa bangga di depan teman-temannya. "Cukup," bisik Kirana pada dirinya sendiri. Ia mengambil ponselnya kembali. Ada notifikasi dari grup bank. Ia melihat pesan bahwa beberapa kartu kredit tambahan milik keluarga Aris telah ditolak saat mencoba melakukan transaksi online. Kirana tersenyum kecut. Siska pasti akan segera menyadari bahwa uang sakunya telah hilang. Kirana mulai menyusun piring-piring di atas nampan besar. Ia menyiapkan menu yang diminta.
udang saus padang, sayur lodeh, dan ayam goreng. Namun, di tengah nampan itu, ia menyisakan ruang kosong. Ruang yang akan ia gunakan untuk meletakkan hidangan penutup yang sebenarnya. Kalian minta aku melayani? Baiklah, aku akan melayani kalian untuk terakhir kalinya. Gumam Kirana. Ia menghapus air matanya dengan kasar. Tatapan matanya yang tadinya penuh luka kini berubah menjadi tajam dan penuh perhitungan. Ia bukan lagi Kirana yang buta karena cinta. Ia adalah seorang manajer proyek yang sedang mengeksekusi fase akhir dari sebuah pemutusan hubungan kerja yang paling brutal dalam hidupnya. Sambil menata meja makan, Kirana mendengar Aris tertawa di ruang atas bersama Siska. Mereka mungkin berpikir malam ini akan berakhir seperti biasanya. Kirana yang meminta maaf sambil menangis. Lalu semua kembali normal dengan mereka yang terus menghisap darah dan keringatnya. Mereka salah besar. Malam ini, meja makan ini akan menjadi pengadilan bagi mereka semua. Dan Kirana adalah hakimnya. Aroma saus padang yang pedas menyengat dan gurihnya santan lodeh mulai memenuhi ruang makan. Namun bagi Kirana, wangi masakan itu terasa hambar. Ia bergerak dengan ketenangan yang menakutkan. Di balik celemek atau apron yang masih melilit tubuhnya, tersimpan sebuah badai yang siap meledak. Tangannya yang masih gemetar karena amarah kini dipaksa untuk tetap stabil saat menuangkan kuah ke dalam mangkuk porselen mahal. Porselen yang ia beli dengan bonus tahunan pertamanya sebagai manajer. Saat ia sedang menata piring, ponsel di saku apronnya bergetar panjang. Kirana melirik ke arah pintu dapur yang tertutup rapat, memastikan tidak ada yang mengintip, lalu mengangkat telepon itu. Halo, Ibu Kirana? Suara tegas di seberang sana adalah milik asisten pribadinya. Maya. Iya. Maya. Bagaimana? Bisik Kirana. Suaranya rendah namun penuh otoritas. Semua sudah selesai, Bu. Tim legal kami baru saja mengonfirmasi bahwa seluruh aset properti, termasuk rumah yang Ibu tempati, telah sepenuhnya divalidasi atas nama Ibu tanpa ada sangkutan nama Pak Aris di dokumen manapun. Selain itu, mengenai permintaan Ibu untuk menghentikan aliran dana ke rekening bersama, sudah saya eksekusi 10 menit yang lalu. Kirana memejamkan mata sejenak, menghirup napas dalam-dalam. Bagus. Bagaimana dengan posisi Aris di perusahaan mitra kita? Sesuai instruksi Ibu, kami telah mengirimkan laporan performa terkait penyalahgunaan wewenang Pak Aris dalam mengelola dana korporat yang bersumber dari perusahaan kita. Pihak Bank Pusat tempat Pak Aris bekerja sudah menerima laporannya. Kemungkinan besar, surat penonaktifannya akan keluar besok pagi, atau bahkan malam ini melalui email resmi. Terima kasih, Maya. Kamu bisa istirahat sekarang. Besok pagi, jemput aku jam 7 tajam di depan gerbang. Dan jangan lupa bawa berkas aslinya. Baik, Bu Kirana. Selamat berjuang. Kirana menutup telepon. Ia merasakan sebuah kekuatan baru merayap di nadinya. Selama 3 tahun ini, ia hidup dalam 2 dunia yang bertolak belakang. Di kantor, ia adalah Kirana Sang, Iron Lady, wanita yang ditakuti sekaligus disegani karena ketajamannya dalam berbisnis. Di rumah, ia adalah Kirana si menantu tertindas yang hanya bisa diam saat dihina. Hari ini, kedua identitas itu akhirnya melebur menjadi satu. Ia kembali menata meja. Di tengah meja yang luas itu, ia meletakkan sebuah map kulit berwarna merah yang masih tertutup rapat. Ia menaruhnya tepat di bawah tumpukan serbet makan, seolah itu hanyalah bagian dari dekorasi meja. Kirana, mana makanannya? Lama sekali. Teriak Ibu Widya dari ruang TV. Anak saya sudah lapar. Jangan bikin dia nunggu. Sudah siap, Bu. Silakan ke meja makan. Sahut Kirana dengan nada suara yang anehnya sangat tenang. Hampir menyerupai nada suara seorang pramugari yang menyambut penumpang di kelas utama. Aris turun dari tangga dengan mengenakan kaos santai. Wajahnya tampak lebih segar setelah mandi. Seolah beban istrinya yang ditampar tadi sudah menguap begitu saja bersama air sabun. Di belakangnya, Siska menyusul sambil terus menggerutu tentang koneksi internet yang mendadak lambat. Akhirnya masak juga, kata Siska sambil menarik kursi dengan kasar. Mbak, kok udangnya sedikit sekali? Aku kan maunya banyak. Makan saja apa yang ada, Siska.
Jawab Kirana pendek sambil berdiri di ujung meja. Tidak ikut duduk. Ibu Widya duduk di kursi utama, posisi yang biasanya ia klaim sebagai kepala keluarga, jika Aris sedang tidak ingin memimpin. Ia mencicipi sedikit sayur lodeh buatan Kirana, lalu mendecitkan lidah. Agak asin. Tapi ya sudahlah, daripada tidak makan sama sekali. Aris mulai menyendok nasi ke piringnya. Ia melirik Kirana yang masih berdiri tegak mengenakan apronnya. Nah, ayo duduk. Makan bareng. Jangan pasang wajah begitu. Tidak enak dilihat ibu. Kirana tersenyum tipis. Silakan makan dulu. Aris, aku masih punya satu hidangan penutup yang harus kupersiapkan di dapur. Hidangan penutup? Tumben sekali kamu rajin. Nah, ujar Aris tanpa curiga sedikit pun. Biasanya cuma buah potong. Malam ini spesial, Aris. Ini adalah malam perayaan, kata Kirana misterius. Perayaan apa? Tanya Ibu Widya sambil mengunyah udang dengan lahap. Perayaan atas kejujuran, jawab Kirana. Ia kemudian berbalik menuju dapur. Namun langkahnya terhenti sejenak. Ia melihat Siska yang sedang mencoba melakukan transaksi di ponselnya. Wajah gadis itu mendadak panik. Loh, kok kartu kreditku ditolak lagi sih? Mas Aris, kamu belum bayar tagihannya ya? Keluh Siska dengan nada manja yang menyebalkan. Aris mengernyit. Masa? Harusnya masih bisa. Aku kan baru saja deposit uang ke sana minggu lalu. Nggak bisa, Mas. Tulisannya, kontak your bank, account suspended. Ibu juga tadi mau beli tas Preloved di Instagram tapi nggak bisa bayar. Ibu Widya langsung menatap Aris dengan tajam. Aris, ada apa ini? Kamu jangan bikin ibu malu ya. Masa uang di bank sebanyak itu bisa macet? Aris tampak bingung dan mulai merogoh ponselnya. Tunggu, aku cek dulu. Di ambang pintu dapur, Kirana hanya memperhatikan kekacauan kecil itu dengan tatapan kosong. Rahasia di balik apronnya bukan hanya tentang kekayaan atau jabatan, tapi tentang kesadaran bahwa cinta tidak seharusnya membuat seseorang menjadi keset kaki. Ia telah memberikan segalanya. Uang, rumah, harga diri, dan waktu. Dan balasannya adalah sebuah tamparan dan pengabaian. Kirana masuk ke dapur, melepaskan apronnya perlahan, dan melipatnya dengan rapi. Di bawah apron itu, ia masih mengenakan kemeja kerjanya yang kini sudah mengering, meskipun noda memar di pipinya semakin jelas menghitam. Ia mengambil satu set dokumen lagi dari tas kerjanya dan menyelipkannya di balik nampan perak. Ini adalah saatnya. Tidak ada lagi Kirana yang memohon belas kasihan. Maya benar. Gumam Kirana pada bayangannya di cermin kecil dekat wastafel dapur. Ini bukan hanya tentang membalas dendam. Ini tentang mengambil kembali apa yang menjadi hakku. Ia mengangkat nampan perak itu, bukan berisi kue atau es krim, melainkan berisi kenyataan pahit yang akan membuat hidangan di meja makan itu terasa seperti racun bagi mereka semua. Dengan langkah yang mantap dan kepala tegak, Kirana berjalan kembali ke ruang makan. Dapur itu bukan sekadar ruangan berisi kompor dan peralatan masak bagi Kirana. Malam ini, dapur menjadi saksi bisu transformasi seorang wanita dari seorang korban menjadi seorang eksekutor. Di ruangan yang biasanya penuh dengan aroma rempah, kini terasa dingin dan mencekam. Kirana berdiri di depan meja konter, menatap lurus ke arah pintu penghubung ruang makan yang tertutup rapat. Dari balik pintu itu, ia masih bisa mendengar suara denting sendok yang beradu dengan piring, suara orang-orang yang sedang memakan hasil jerih payahnya sambil terus meremehkan keberadaannya. Ia melepas celemeknya perlahan. Gerakannya sangat tenang, seolah sedang melakukan sebuah ritual suci. Di bawah celemek itu, kemeja kerjanya yang berwarna biru langit kini tampak kusut dan memiliki noda minyak kecil di lengan. Namun bagi Kirana, kemeja itu adalah baju perangnya. Ia merapikan kerah kemejanya, lalu menyentuh pipi kirinya. Rasa perihnya sudah berganti menjadi rasa kebas yang menjalar. Namun bengkaknya justru semakin nyata. Kalian ingin hidangan penutup? Bisik Kirana pada keheningan dapur. Ia meraih nampan perak yang sudah ia siapkan. Di atas nampan itu, ia meletakkan 3 buah map plastik transparan yang masing-masing berisi lembaran kertas putih bersih.
Di atas map-map itu, ia meletakkan sebuah lonceng perak kecil, sebuah benda antik yang biasanya digunakan Ibu Widya untuk memanggil Kirana jika ia merasa pelayanan menantunya terlalu lambat. Malam ini, Kirana yang akan membunyikan lonceng itu. Sebelum melangkah keluar, Kirana teringat akan sesuatu. Ia membuka laci dapur paling bawah, tempat ia menyimpan kotak rahasia berisi semua bukti transfer bank selama 7 tahun terakhir. Ia mengambil satu bundel laporan mutasi rekening yang telah ia beri stabilo merah pada setiap aliran dana yang masuk rekening Aris, Ibu Widya, dan Siska. Semuanya berasal dari satu sumber, rekening pribadi Kirana. Ia menarik napas dalam-dalam, membiarkan oksigen memenuhi paru-parunya dan memberikan kekuatan pada kakinya. Ia teringat kembali pada bab 1, saat tamparan itu mendarat di wajahnya. Ia teringat bab 2, saat ia dihina sebagai menantu tak berguna. Dan ia teringat bab 3, saat Aris, suaminya, justru memintanya untuk mengalah dan meminta maaf. Setiap memori itu seperti bahan bakar yang menyalakan api di dalam dirinya. Kirana melangkah menuju pintu. Namun, tepat sebelum ia membukanya, ponselnya bergetar di saku kemeja. Sebuah pesan dari Aris masuk. "Nah, cepat keluar. Ibu mau tambah nasi tapi kamu tidak ada di sana. Jangan bikin masalah lagi di malam ini. Aku mohon." Kirana tersenyum pahit. "Aku tidak akan bikin masalah, Aris. Aku akan menyelesaikannya," gumamnya. Ia mendorong pintu dapur dengan satu tangan sementara tangan lainnya membawa nampan perak dengan seimbang. Saat ia masuk ruang makan, suasana tampak kontras. Ibu Widya sedang tertawa kecil sambil menceritakan rencana liburannya ke Bali bulan depan, menggunakan uang yang ia asumsikan akan diberikan oleh Aris. Siska sedang cemberut, masih sibuk mengotak-atik ponselnya yang macet. Dan Aris, pria itu hanya diam menyantap makanannya, seolah semua ketegangan di rumah ini bisa hilang jika ia terus mengunyah. Kirana berjalan menuju ujung meja makan. Ia tidak langsung membagikan map itu. Ia meletakkan nampan perak itu di tengah meja, tepat di depan Ibu Widya, menggeser mangkuk udang saus padang yang sudah tinggal setengah. "Loh, ini apa? Mana hidangan penutupnya? Mana es buahnya?" tanya Ibu Widya dengan nada tidak senang. Matanya menatap map-map itu dengan dahi berkerut. Siska mendongak. Matanya yang tadi lesu kini penuh rasa ingin tahu. "Mbak Kirana, apa ini? Kok malah kasih kertas? Kami mau makan, bukan mau baca laporan kantormu yang membosankan itu." Aris berhenti mengunyah. Ia menatap Kirana dengan tatapan penuh peringatan. "Kirana, apa-apaan ini? Simpan itu semua. Kita bicarakan nanti di kamar." Kirana tidak bergeming. Ia menarik kursi di ujung meja, posisi yang biasanya tidak boleh ia tempati karena itu adalah kursi kehormatan. Ia duduk dengan santai, menyilangkan kakinya, dan menatap mereka satu persatu dengan tatapan yang tajam dan dingin. "Makanannya enak, Bu?" "Siska, Aris?" tanya Kirana dengan nada bicara yang sangat sopan namun syarat akan intimidasi. "Enak, tapi kamu telat menyajikannya," jawab Ibu Widya ketus. "Sekarang cepat singkirkan kertas-kertas ini. Ibu mau cuci mulut dengan sesuatu yang manis." "Ini sangat manis, Bu. Manis bagi saya, tapi mungkin akan terasa sangat pahit bagi ibu," ujar Kirana. Ia mengulurkan tangan dan membuka map pertama, lalu menggesernya ke arah Ibu Widya. Ibu Widya memakai kacamata bacanya dengan wajah bingung. Saat ia membaca baris pertama, wajahnya yang tadi penuh kesombongan mendadak berubah menjadi pucat pasi. Ini apa?" Suara Ibu Widya bergetar. "Itu adalah rincian aset rumah ini, Bu. Ternyata, pemilik sah rumah yang ibu sebut sebagai tumpangan, bagi saya ini adalah atas nama Kirana Indah Lestari. Dan di bawahnya, ada surat peringatan bahwa mulai besok pagi, rumah ini akan masuk ke dalam daftar penjualan aset properti perusahaan saya," jelas Kirana dengan tenang. Aris tersentak berdiri. "Kirana, apa yang kamu lakukan?" Aku hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang menantu tak berguna, Aris," sahut Kirana sambil menatap suaminya dengan tatapan yang membuat Aris terdiam seketika.
Aku sedang membersihkan aset-aset pribadiku dari parasit. Siska yang penasaran merebut kertas itu. Nggak mungkin. Rumah ini kan punya Mas Aris. Mas, bilang kalau ini bohong. Kirana tidak memberikan kesempatan bagi Aris untuk menjawab. Ia mengeluarkan map kedua dan melemparkannya ke depan Siska. Dan itu untukmu, Siska. Rincian biaya kuliah, tas bermerek, dan gaya hidup sosialitamu yang semuanya dibayar dari kartu kredit tambahan yang tadi sore baru saja aku blokir. Ternyata, kakak iparmu yang, seperti babu, ini yang selama ini memastikan kamu tidak putus sekolah. Suasana di meja makan yang tadinya penuh tawa kini berubah menjadi kuburan yang sunyi. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Kirana berdiri. Ia belum selesai. Masih ada satu map lagi. Dan ini adalah yang paling menghancurkan. Ia menatap Aris yang kini tampak kecil dan tak berdaya di kursinya. Dan ini untukmu, suamiku tercinta. Hidangan terakhir yang sesungguhnya. Suasana di ruang makan itu mendadak mencekam. Udara terasa berat, seolah oksigen di ruangan itu baru saja dihisap habis oleh pengakuan Kirana. Ibu Widya masih memegangi kertas rincian aset dengan tangan yang gemetar hebat, sementara Siska menatap layar ponselnya yang kini benar-benar tak berguna tanpa sokongan dana dari kartu kredit Kirana. Namun, yang paling hancur adalah Aris. Wajahnya yang tadi tampak segar kini berubah pucat pasi. Seperti orang yang baru saja melihat ajalnya sendiri. Kirana masih berdiri tegak di ujung meja. Ia tidak lagi tampak seperti wanita yang baru saja ditampar dan dihina. Ia tampak seperti seorang ratu yang sedang meninjau keruntuhan sebuah kerajaan kecil yang korup. "Kenapa diam?" tanya Kirana. Suaranya memecah kesunyian dengan nada yang sangat tenang, namun menusuk. "Bukankah tadi ibu bilang saya ini menantu tak berguna? Bukankah tadi Siska bilang saya ini hanya tahu cara mencari uang receh?" "Nah, apa-apaan ini?" Suara Aris parau, hampir tidak terdengar. Ia mencoba meraih map ketiga yang masih berada di tangan Kirana. Namun Kirana dengan sigap menariknya menjauh. "Jangan buru-buru, Aris. Kita harus menikmati momen ini," ujar Kirana. Ia membuka map ketiga perlahan, seolah sedang membuka sebuah hadiah istimewa. Di dalam map ini, ada surat pernyataan dari kantor pusat bank tempatmu bekerja. Tampaknya, audit internal menemukan adanya ketidakwajaran dalam penggunaan dana representasi yang kamu klaim. Dan kebetulan, aku adalah salah satu pemegang saham utama di perusahaan konsultan yang melakukan audit tersebut. Aris jatuh terduduk kembali ke kursinya. Matanya terbelalak. Kamu sengaja." "Aku tidak sengaja, Aris. Aku hanya berhenti menutup-nutupi kesalahanmu," jawab Kirana dingin. "Selama ini, aku yang menambal setiap kekurangan yang kamu buat. Aku yang diam-diam membayar selisih uang kantor yang kamu gunakan untuk membelikan ibu berlian atau membiayai liburan mewah Siska. Aku melakukannya karena aku pikir kamu adalah suamiku, pelindungku. Tapi ternyata, aku salah. Aku hanya memelihara benalu." Ibu Widya mendadak berdiri, mencoba mengembalikan sisa-sisa kesombongannya. "Kurang ajar kamu, Kirana. Kamu berani mengancam kami? Ingat ya, kamu itu istri. Surga kamu ada di bawah kaki suamimu. Berani-beraninya kamu memperlakukan ibu mertuamu seperti ini." Kirana tertawa. Itu adalah tawa paling tulus sekaligus paling menyakitkan yang pernah didengar oleh orang-orang di ruangan itu. "Surga, Bu? Ibu bicara soal surga setelah ibu menampar saya dan menghina saya seolah saya ini binatang ternak? Ibu bicara soal harga diri setelah ibu hidup dari keringat orang yang ibu injak-injak." Kirana melangkah mendekati Ibu Widya. Ibu mertuanya itu mencoba mundur, namun ia tertahan oleh kursinya sendiri. "Rumah ini," Kirana menunjuk ke sekeliling dengan jarinya yang lentik. "Semua furnitur ini, makanan yang sedang ibu kunyah itu, bahkan kacamata yang ibu pakai untuk membaca surat pengusiran tadi, semuanya dibeli dengan uang receh saya. Selama ini, saya membiarkan Aris mengaku ini miliknya agar dia tidak merasa rendah di depan ibu. Tapi ternyata, kerendah hatian saya justru membuat ibu menjadi iblis yang sombong." Siska mulai menangis sesenggukan, tapi bukan karena menyesal,
melainkan karena takut akan masa depannya yang suram. Mbak, jangan begini. Kalau kartu kreditku diblokir, gimana aku bayar uang skripsi? Gimana aku ikut study tour ke Korea bulan depan? Kirana menoleh ke arah adik iparnya itu dengan tatapan jijik. Kamu punya tangan dan kaki yang sehat, Siska. Gunakan itu untuk bekerja, bukan untuk menjadi parasit. Mulai malam ini, tidak ada lagi uang sekolah, tidak ada lagi tas baru, dan tidak ada lagi, Mbak Kirana, yang bisa kamu suruh-suruh seperti babu. Aris, lakukan sesuatu, teriak Ibu Widya, beralih pada anaknya. Kamu suaminya. Kamu punya hak untuk mengatur dia. Tampar dia lagi kalau perlu. Ajari dia sopan santun. Aris hanya bisa menunduk, menyembunyikan wajahnya di balik kedua telapak tangannya. Ia tahu posisinya sudah tamat. Tanpa Kirana, ia bukan siapa-siapa. Ia hanyalah seorang karyawan bank yang terancam dipecat dan memiliki utang di mana-mana. Dia tidak akan melakukan apa-apa, Bu, sela Kirana. Karena Aris tahu, satu kata saja dia berteriak pada saya malam ini, saya akan memastikan dia masuk penjara atas laporan penggelapan dana yang sudah saya siapkan. Aris mendongak, matanya merah. Nah, aku mohon jangan begini. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Aku minta maaf atas nama Ibu dan Siska. Aku hilaf. Aku tadi cuma lelah. Lelah? Lelah melihat istrinya ditampar tapi diam saja. Kirana menggelengkan kepala. Kehadiranmu di rumah ini bukan lagi sebagai pelindung, Aris, tapi sebagai beban. Dan malam ini, aku memutuskan untuk melepaskan semua beban itu. Kirana mengambil tas kerjanya yang diletakkan di kursi samping. Ia mengeluarkan sebuah pulpen mahal dan meletakkannya di atas meja makan, tepat di depan Aris. Tanda tangani surat cerai ini. Dan besok pagi, saat aku berangkat kerja, aku ingin kalian semua sudah pergi dari rumah ini. Bawa saja pakaian kalian. Barang-barang di rumah ini adalah milikku, dan aku akan menyumbangkannya ke panti asuhan. Kirana, kamu tidak bisa mengusir ibu mertuamu sendiri ke jalanan, teriak Ibu Widya dengan suara melengking. Kirana menatap mertuanya itu untuk terakhir kalinya. Tentu saya bisa, Bu. Seperti kata ibu tadi di rumah ini, kata-kata, pemilik rumah, adalah hukum. Dan pemilik rumah ini adalah saya. Sekarang, silakan lanjutkan makannya. Nikmati setiap suapannya, karena mulai besok, kalian harus belajar bagaimana rasanya mencari makan sendiri tanpa bantuan, menantu tak berguna, ini. Kirana berbalik, melangkah pergi meninggalkan ruang makan yang kini dipenuhi suara tangisan dan teriakan frustrasi. Ia berjalan menuju kamarnya dengan kepala tegak, meskipun pipinya masih terasa nyut-nyutan. Di dalam hatinya, ia merasa sangat ringan. Badai itu memang menghantam rumahnya. Tapi badai itu pula yang membersihkan semua sampah yang selama ini menyumbat kebahagiaannya. Malam itu, meja makan yang biasanya menjadi tempat Kirana menerima hinaan, berubah menjadi panggung eksekusi yang paling sunyi sekaligus paling mematikan. Kirana kembali dari arah dapur dengan membawa sebuah nampan perak besar yang tertutup tudung saji berbahan kuningan yang berkilau. Langkah kakinya terdengar mantap di atas lantai marmer, menciptakan irama yang seakan menghitung mundur sisa-sisa kenyamanan keluarga Aris. Ibu Widya, Aris, dan Siska masih terpaku pada dokumen-dokumen yang berserakan di depan mereka. Wajah mereka adalah gambaran dari kehancuran harga diri yang instan. Namun, melihat Kirana membawa hidangan penutup, naluri keserakahan mereka seakan belum sepenuhnya mati. Ada secercah harapan di mata Ibu Widya. Mungkin ini adalah tanda bahwa Kirana mulai melunak? Mungkin ini adalah cara Kirana untuk meminta maaf setelah ledakan kecil tadi? Ini adalah hidangan yang kalian tunggu-tunggu, ucap Kirana dengan suara yang tenang, hampir menyerupai bisikan angin sebelum badai. Ia meletakkan nampan itu tepat di tengah meja, menggeser sisa-sisa tulang ayam dan piring kotor ke pinggir. Nah, sudahlah. Kita lupakan yang tadi, ya? Kamu pasti cuma emosi karena lelah. Aris mencoba bersuara. Tangannya yang gemetar mencoba meraih tangan Kirana. Namun Kirana menghindar dengan halus. Buka tudung sajinya, Bu.
Perintah Kirana pada Ibu Widya. Ibu selalu bilang masakan saya tidak ada harganya. Jadi, saya bawakan sesuatu yang nilainya sangat jelas malam ini. Ibu Widya, dengan tangan yang masih gemetar karena syok dan amarah yang tertahan, perlahan memegang kenop tudung saji itu. Siska ikut mencondongkan tubuhnya, berharap ada emas atau setidaknya perhiasan mahal di dalamnya sebagai jaminan hidup mereka. Klang! Tudung saji dibuka. Namun, yang tergeletak di atas nampan itu bukan makanan manis atau buah-buahan segar. Di sana terdapat sebuah map merah berbahan kulit, sebuah kunci cadangan dengan gantungan logo perusahaan properti ternama, dan sebuah surat perintah pengosongan rumah yang sudah dilegalisir oleh pihak kepolisian dan pengacara. Apa ini? Ibu Widya tergagap. Suaranya naik 1 oktav. Itu adalah hidangan kenyataan, Bu, jawab Kirana. Suaranya kini terdengar sangat dingin hingga memenuhi sudut ruangan. Map merah itu berisi sertifikat asli rumah ini. Silakan Ibu baca pelan-pelan namanya. Bukan nama Aris, bukan nama almarhum ayah mertua, tapi nama saya, Kirana Indah Lestari. Dan surat di bawahnya adalah pemberitahuan resmi bahwa rumah ini telah saya sewakan kepada pihak ketiga mulai besok pagi jam 9. Siska menjerit kecil. Wajahnya memerah. Mbak gila ya? Terus kami tidur di mana besok? Di hotel? Siapa yang bayar? Kirana menoleh ke arah Siska dengan tatapan yang sangat tajam, membuat gadis itu langsung terbungkam. Kamu punya banyak teman sosialita, kan, Siska? Mungkin kamu bisa mencoba menumpang di rumah mereka, sama seperti kamu menumpang di hidupku selama 3 tahun ini. Aris merebut surat pengosongan rumah itu. Matanya membelalak saat melihat stempel resmi di sana. Nah, ini keterlaluan. Kamu mau mengusir ibuku sendiri ke jalanan? Di mana hati nuranimu? Hati nuraniku. Kirana tertawa kecil, sebuah tawa yang terdengar sangat letih. Hati nuraniku sudah mati saat kamu membiarkan ibu menampar pipiku sore tadi. Aris, hati nuraniku menguap saat kamu memintaku meminta maaf padahal aku adalah korban. Kamu bicara soal hati nurani untuk orang yang memberimu rumah, kendaraan, dan status, sementara kamu sendiri tidak pernah membelaku sekalipun. Kirana mengetuk-ngetuk map merah itu dengan jarinya. Di balik map itu, ada satu kejutan lagi untukmu, Aris. Lihatlah. Aris membuka bagian belakang map. Di sana terdapat foto-foto bukti perselingkuhannya dengan Sarah, mantan kekasih yang selalu dipuji-puji Ibu Widya. Foto-foto mereka di sebuah kafe mewah, di mana Aris menggunakan kartu kredit yang tagihannya dibayar oleh Kirana untuk membelikan Sarah tas mewah. Ibu Widya terdiam melihat foto-foto itu. Ia tahu tentang hubungan itu, bahkan ia yang mendorong Aris untuk kembali pada Sarah karena Sarah dianggap lebih berada dan tunduk padanya. Namun, ia tidak menyangka Kirana sudah mengetahui semuanya. Ibu tahu, kan? Tanya Kirana pada Ibu Widya. Ibu sengaja membiarkan anak ibu bermain api di belakang saya, sementara saya diperah seperti sapi perah untuk membiayai pengkhianatan itu. Dan sekarang, ibu masih berani bicara soal surga di bawah kaki suami. Kirana, itu tidak seperti yang kamu lihat. Aris mulai meracau, mencoba mencari alasan yang paling masuk akal. Namun otaknya terasa tumpul. Tidak perlu penjelasan. Aris, hidangan sudah disuguhkan, dan sekarang saatnya kalian membayar tagihannya. Kirana berdiri tegak. Malam ini adalah malam terakhir kalian di rumah ini. Saya sudah memesankan 2 kamar di losmen kecil dekat terminal untuk Ibu dan Siska. Hanya untuk 1 malam. Setelah itu, kalian tanggung sendiri nasib kalian. Dan kamu, Aris, besok pagi pengacaraku akan menemuimu di kantor. Oh, maaf, aku lupa. Kamu kan sudah dipecat. Ibu Widya tampak seolah baru saja disambar petir. Dipecat. Aris, apa yang dia katakan? Benar, Bu. Perusahaan saya adalah klien terbesar di bank tempat Aris bekerja. Saya baru saja mencabut seluruh kerjasama dengan mereka karena perilaku manajer mereka yang tidak beretika. Tanpa kontrak saya, Aris hanyalah beban bagi bank itu. Tambah Kirana dengan senyum kemenangan yang paling tipis.
Suasana meja makan itu benar-benar runtuh. Siska mulai menangis meraung-raung. Ibu Widya memegangi dadanya seolah sesak napas, dan Aris hanya bisa menatap tudung saji yang kini kosong itu dengan pandangan hampa. Kalian selalu bilang aku menantu tak berguna. Kirana melangkah menuju pintu. Sekarang, mari kita lihat seberapa berguna kalian tanpa aku. Kirana berbalik dan meninggalkan mereka yang masih terpaku pada hidangan pahit di atas meja. Di belakangnya, suara Ibu Widya yang mulai memohon terdengar sayup-sayup. Namun Kirana terus melangkah. Ia tidak akan menoleh lagi. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruang makan. Hanya menyisakan suara isak tangis Siska yang terdengar menyedihkan di antara piring-piring porselen berisi sisa udang saus Padang. Ibu Widya masih mematung. Tangannya yang tadi digunakan untuk menampar Kirana kini gemetar hebat memegang ujung sertifikat rumah. Nama yang tertera di sana, Kirana Indah Lestari, seolah-olah tertulis dengan tinta api yang membakar matanya. Ini tidak mungkin. Aris, kamu bilang rumah ini atas namamu. Kamu bilang kamu yang membayar semua ini dari bonus bankmu. Teriak Ibu Widya tiba-tiba. Suaranya melengking pecah. Ia memukul bahu Aris dengan kepalan tangannya yang lemah. Kamu membohongi ibu? Kamu membiarkan ibu merasa sombong di depan wanita ini padahal kita hanya menumpang. Aris tidak menjawab. Ia menunduk begitu dalam hingga dahinya hampir menyentuh meja makan. Seluruh martabat yang selama ini ia bangun di depan ibunya hancur berkeping-keping. Kebohongan yang ia pelihara selama 3 tahun, bahwa dialah sang kepala keluarga yang sukses, telah dikuliti habis oleh istrinya sendiri dalam hitungan menit. Kirana, yang masih berdiri di dekat pintu, melipat tangannya di dada. Jangan salahkan Aris sepenuhnya, Bu. Ibu juga sangat menikmati kebohongan itu, bukan? Ibu terlalu sibuk menghina saya sampai ibu lupa bertanya dari mana uang untuk perhiasan berlian yang ibu pakai itu berasal. Mbak Kirana, tolong, Mbak. Siska merangkak dari kursinya, mencoba meraih kaki Kirana. Siska minta maaf. Siska cuma ikut-ikutan ibu. Siska nggak tahu kalau Mbak yang membiayai semuanya. Tolong jangan blokir kartuku. Mbak, aku ada janji bayar iuran prom night besok. Kirana menarik kakinya dengan rapi, menghindari sentuhan Siska seolah-olah gadis itu adalah noda yang bisa mengotori sepatunya. Janji itu bukan urusanku lagi. Siska, kamu punya banyak tas bermerek di kamar, kan? Jual saja. Mungkin itu cukup untuk membayar iuranmu. Dan mungkin cukup untuk makan kalian selama seminggu ke depan. Kirana. Aris akhirnya bersuara, meskipun suaranya terdengar hampa. Ia mendongak, matanya merah dan berkaca-kaca. Kenapa kamu harus sekejam ini? Aku akui aku salah. Aku akui aku pengecut. Tapi mengusir kami malam ini. Saat hujan belum reda, di mana hatimu? Hatiku ada di pipi kiri yang ditampar ibumu tadi. Aris, jawab Kirana tanpa ekspresi. Dan hatiku ada di pesan singkat yang kamu kirimkan pada Sarah tadi siang. Menjanjikannya liburan ke Paris menggunakan uang tabungan yang seharusnya untuk program kehamilan kita. Aris tersentak. Ia tidak tahu Kirana bisa mengakses detail komunikasinya sedalam itu. Kebenaran memang menghantam dengan keras, bukan? Kirana berjalan mendekati meja lagi. Ia mengambil sebuah berkas terakhir dari nampan perak yang tadi tersembunyi di balik map merah. Ini adalah rincian mutasi rekening selama 7 tahun. Aku sudah menandai dengan stabilo merah setiap uang yang keluar untuk keperluan keluarga. Totalnya mencapai 2 miliar rupiah. Aris, itu uangku. Uang yang aku kumpulkan dengan lembur sampai pagi, dengan dimaki klien, sementara kamu asyik bersantai dan merasa jadi pahlawan di mata ibumu. Kirana melemparkan berkas itu tepat di depan wajah Aris. Lembaran-lembaran kertas itu berserakan, menampilkan angka-angka yang menjadi bukti betapa parasitnya keluarga itu selama ini. Dan untukmu, Ibu Widya. Kirana menatap mertuanya dengan tatapan yang membuat wanita tua itu menciut. Ibu selalu bilang saya menantu tak berguna karena tidak bisa memberikan cucu. Faktanya, Aris selalu menolak setiap kali saya mengajak cek kesehatan rutin karena dia takut ketahuan kalau dia sedang menghabiskan uang kesehatan kita untuk membelikan Sarah apartemen sewaan. Ibu menyalahkan rahim saya.
Padahal anak ibu yang menghancurkan masa depan keluarga ini. Ibu Widya menutup wajahnya dengan tangan, menangis terseduh-seduh. Tidak ada lagi sisa keberanian untuk membalas. Ia menyadari bahwa selama ini ia telah menindas orang yang merupakan satu-satunya tiang penyangga hidupnya. Besok pagi, tim logistik dari kantorku akan datang. Lanjut Kirana dengan suara tegas. Semua barang yang aku beli, termasuk televisi besar itu, sofa yang ibu duduki, bahkan tempat tidur di kamar ibu, akan diangkut. Aku tidak akan membiarkan kalian membawa satupun barang yang dibeli dengan uangku. Kalian datang ke sini hanya dengan koper. Maka kalian pergi pun hanya dengan koper. Nah, aku mohon beri aku kesempatan. Aku akan berubah. Aku akan bekerja lebih keras. Aris mencoba memohon. Ia berlutut di lantai, memegangi ujung kemeja Kirana. Bekerja keras di mana, Aris? Di bank yang sudah memecatmu? Atau di perusahaan manapun yang sudah menerima blacklist namamu karena masalah integritas? Kirana melepaskan tangan Aris dengan dingin. Kamu bukan lagi suamiku. Kamu hanyalah sebuah kesalahan masa lalu yang sedang aku perbaiki. Kirana berbalik arah, meninggalkan ruang makan yang kini benar-benar hancur. Langkah kakinya terdengar menggema di lorong rumah yang sepi. Di belakangnya, ia bisa mendengar teriakan frustrasi Ibu Widya yang menyalahkan Aris, dan Aris yang akhirnya berteriak balik pada ibunya. Pertunjukan drama yang selama ini Kirana tonton secara diam-diam, kini meledak dan menghancurkan para pelakonnya sendiri. Kirana masuk ke kamar utamanya, mengunci pintu, dan menyandarkan punggungnya di sana. Untuk sesaat, ia memejamkan mata. Rasa sakit di pipinya masih ada. Tapi kepuasan di hatinya jauh lebih besar. Ia telah menyuguhkan kebenaran, dan ia telah melihat bagaimana kebenaran itu menghantam mereka hingga tak bersisa. Besok adalah hari baru, dan untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, Kirana merasa ia bisa bernapas dengan lega di rumahnya sendiri. Malam semakin larut, namun suhu di dalam rumah itu terasa jauh lebih dingin daripada air hujan yang membasahi bumi di luar sana. Di ruang makan yang kini berantakan, Ibu Widya terduduk lemas di lantai marmer. Kacamata mahalnya retak setelah terjatuh saat ia mencoba mengejar Kirana. Kesombongan yang selama puluhan tahun ia pupuk seolah menguap, meninggalkan sosok wanita tua yang rapuh dan ketakutan. Aris bangun. Aris, katakan pada ibu ini semua mimpi. Rintih Ibu Widya sambil mengguncang bahu anaknya. Aris tidak bergerak. Ia masih bersimpu di lantai, menatap kosong ke arah surat pemecatannya yang kini basah terkena tumpahan air jeruk. Pria yang biasanya tampil necis dengan kemeja branded itu kini tampak seperti pecundang sejati. Kehancurannya lengkap. Ia kehilangan istri yang tulus mencintainya, kehilangan pekerjaan yang memberinya status, dan kini ia kehilangan rumah yang menjadi topeng kesuksesannya. Mbak Kirana nggak mungkin tega. Bu, dia kan sayang sama Mas Aris. Siska bergumam di sela isak tangisnya. Ia mencoba menghubungi teman-temannya, berharap ada satu orang saja yang bersedia meminjamkan tempat tinggal, namun hasilnya nihil. Begitu kabar kartu kreditnya terblokir menyebar di grup WhatsApp, teman-teman sosialitanya mendadak bungkam. Beberapa bahkan langsung mengeluarkan Siska dari grup. Sayang. Aris akhirnya tertawa pahit, sebuah tawa yang terdengar seperti rintihan setan. Dia memang sayang padaku, Siska. Sangat sayang. Sampai dia rela membayari semua utang-utangku dan membiarkan aku mengaku-ngaku sebagai pemilik rumah ini. Tapi aku malah mengkhianatinya dengan Sarah. Dan kalian malah memperlakukannya seperti sampah. Aris mendongak, menatap ibunya dengan tatapan penuh kebencian yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Ini semua juga karena ibu. Ibu yang selalu memanas-manasi aku. Bilang kalau Kirana itu mandul. Bilang kalau Kirana itu tidak bisa melayani. Ibu yang menyuruhku kembali pada Sarah karena Sarah, katanya, lebih kaya. Sekarang lihat. Sarah bahkan tidak mengangkat teleponku sejak 1 jam yang lalu. Aris, kenapa kamu malah menyalahkan ibu? Ibu Widya membela diri dengan suara serak. Ibu kan cuma mau yang terbaik untukmu. Terbaik untuk ibu. Bukan untukku. Aris berteriak. Suaranya menggema hingga ke lantai atas. Di kamar utama,
Kirana mendengar keributan itu. Namun, ia tidak lagi merasa sedih. Ia justru merasa lega. Ia sedang mengemasi pakaian-pakaian Aris ke dalam koper besar. Hanya pakaian yang dibeli sebelum mereka menikah, yang jumlahnya sangat sedikit. Sisanya, jas-jas mahal dan sepatu kulit yang Kirana belikan. Ia tumpuk di pojok ruangan untuk diberikan ke panti asuhan besok pagi. Tiba-tiba, pintu kamar diketuk dengan pelan. Suara Ibu Widya terdengar dari balik pintu. Kali ini tanpa nada memerintah. Kirana. Nak, buka pintunya. Ibu mau bicara. Suara itu terdengar sangat rendah, penuh permohonan. Kirana membuka pintu. Ia berdiri tegak, menghalangi pintu agar Ibu Widya tidak bisa masuk. Wanita tua itu tampak sangat berantakan. Rambut sanggulnya lepas, dan matanya bengkak. Nak, maafkan ibu. Ibu Widya mencoba meraih tangan Kirana. Namun Kirana melangkah mundur. Ibu hilaf. Ibu cuma orang tua yang kolot. Tolong jangan usir kami. Ibu harus tinggal di mana kalau bukan di sini? Ibu punya darah tinggi. Nak, ibu tidak bisa tinggal di losmen terminal. Saat ibu menampar saya tadi sore, apakah ibu memikirkan kalau saya ini juga, nak, bagi ibu? Tanya Kirana dengan nada datar. Saat ibu memaki saya, menantu tak berguna, di depan Siska, apakah ibu memikirkan kesehatan saya yang baru pulang kerja dalam kondisi basah kuyup? Ibu minta maaf. Kirana, ibu akan berubah. Ibu akan memasak untukmu mulai besok. Ibu yang akan jadi pembantumu di sini. Asal jangan usir kami. Tangis Ibu Widya pecah. Ia hampir berlutut di depan menantunya. Sudah terlambat, Bu. Jawab Kirana tegas. Penyesalan yang datang setelah kehilangan fasilitas bukanlah penyesalan yang tulus. Itu hanya rasa takut kehilangan kenyamanan. Ibu tidak menyesal telah menyakiti saya. Ibu hanya menyesal karena orang yang ibu sakiti ternyata adalah orang yang memegang kunci brankas ibu. Kirana mengeluarkan 2 lembar uang 100 ribuan dari saku kemejanya dan menyelipkannya di tangan Ibu Widya yang gemetar. Ini untuk ongkos taksi kalian ke losmen. Saya sudah mematikan listrik di kamar ibu dan Siska mulai jam 12 malam nanti. Jadi, sebaiknya ibu segera berkemas sebelum gelap total. Ibu Widya menatap uang itu seolah itu adalah racun. Hanya 200 ribu? Kirana, ibu biasa pakai krim malam yang harganya jutaan. Mulai malam ini, ibu harus belajar bahwa 200 ribu adalah uang yang sangat besar bagi orang yang tidak punya penghasilan. Kata Kirana sambil menutup pintu kamar kembali. Di luar, Aris mencoba mendekati Kirana sekali lagi melalui pintu yang tertutup. Nah, aku akan ceraikan Sarah. Aku akan putus hubungan dengannya sekarang juga di depanmu. Beri aku 1 malam lagi saja di kamar ini. Kamar ini bukan lagi tempatmu, Aris. Kamarmu adalah tempat di mana kamu menaruh pengkhianatanmu. Silakan cari Sarah. Mungkin dia punya tempat tidur yang lebih empuk untuk pria yang baru saja kehilangan segalanya. Sahut Kirana dari dalam. Malam itu berlalu dengan penuh penderitaan bagi keluarga Aris. Mereka terpaksa berkemas dalam kegelapan karena Kirana benar-benar mematikan aliran listrik di bagian rumah lainnya kecuali kamar utamanya. Suara gesekan koper dan isak tangis yang tertahan menjadi backsound kemenangan Kirana. Saat jam menunjukkan pukul 2 pagi, Kirana mengintip dari balik tirai jendela. Ia melihat taksi online berhenti di depan pagar. Aris, Ibu Widya, dan Siska keluar membawa koper-koper mereka menembus sisa gerimis. Ibu Widya tampak tertatih-tatih. Siska memeluk tasnya dengan wajah lesu, dan Aris berjalan paling belakang dengan bahu yang merosot. Mereka pergi tanpa ada satupun dari mereka yang menoleh kembali. Bukan karena mereka tidak mau, tapi karena mereka terlalu malu untuk melihat ke arah rumah megah yang selama ini menjadi saksi betapa jahatnya mereka pada sang pemilik. Kirana menarik napas panjang. Penyesalan mereka memang sudah terlambat, tapi bagi Kirana, kebebasannya baru saja dimulai. Cahaya matahari pagi menyelinap masuk melalui celah gorden kamar utama, menyinari wajah Kirana yang tampak jauh lebih segar dari hari-hari sebelumnya. Meskipun lebam di pipinya masih menyisakan rona keunguan, sorot matanya kini penuh dengan binar kehidupan. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, Kirana tidak merasa sesak saat membuka mata di rumah ini.
Tidak ada lagi suara teriakan Ibu Widya yang menuntut sarapan, tidak ada lagi keluhan manja Siska, dan tidak ada lagi punggung Aris yang dingin di sampingnya. Rumah itu sunyi, namun bagi Kirana, kesunyian ini adalah simfoni yang paling indah. Ia turun ke lantai bawah dengan langkah ringan. Ruang makan semalam sudah bersih. Asisten rumah tangga yang baru saja datang telah membereskan sisa-sisa perjamuan terakhir yang berantakan itu. Map-map dokumen masih tertata rapi di atas meja, menjadi saksi bisu bahwa badai semalam bukanlah sekadar mimpi. Pukul 7 tepat. Suara klakson mobil terdengar dari depan pagar. Kirana melihat dari jendela, sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam sudah terparkir di sana. Maya, asisten pribadinya, keluar dari mobil dengan membawa tas kerja dan beberapa map baru. "Selamat pagi, Bu Kirana." Sapa Maya saat Kirana membuka pintu depan. Maya sempat tertegun melihat memar di wajah bosnya. Namun ia cukup profesional untuk tidak berkomentar lebih jauh. "Semua sudah siap. Tim logistik akan tiba 30 menit lagi untuk mengosongkan barang-barang sesuai daftar yang Ibu berikan." "Terima kasih, Maya. Bagaimana dengan proses di kantor?" tanya Kirana sambil melangkah menuju teras. "Pihak bank sudah mengirimkan surat pemberitahuan resmi pagi ini. Pak Aris resmi dinonaktifkan atas dugaan pelanggaran integritas. Mengenai gugatan cerai, Pak Bram sudah mendaftarkannya ke Pengadilan Agama secara online 1 jam yang lalu," lapor Maya dengan lugas. Kirana mengangguk puas. Ia menghirup udara pagi yang masih basah sisa hujan semalam. Di ujung jalan, ia melihat sebuah taksi berhenti. Dari dalamnya keluar Aris. Pria itu tampak sangat berantakan. Kemeja yang ia kenakan kusut, wajahnya kusam dengan lingkaran hitam di bawah mata, dan rambutnya tidak tertata. Ia berlari kecil menuju gerbang yang dijaga oleh satpam pribadi yang baru saja disewa Kirana. "Nah, Kirana, tunggu!" teriak Aris dari balik gerbang. Kirana memberi isyarat pada satpam untuk membiarkan Aris mendekat, namun tetap di luar teras. Kirana berdiri di anak tangga teratas, menatap suaminya, atau calon mantan suaminya, dengan tatapan yang seolah-olah mereka adalah orang asing yang baru bertemu di jalan. "Mau apa lagi, Aris?" tanya Kirana datar. "Nah, aku mohon. Ibu jatuh sakit tadi malam di losmen. Dia tidak bisa berhenti menangis. Siska juga, dia ketakutan. Tolong jangan lakukan ini pada kami. Setidaknya biarkan ibu tinggal di sini sementara aku mencari kontrakan." Ratih Aris dengan wajah memohon yang menyedihkan. Kirana tersenyum tipis, sebuah senyuman yang tidak sampai ke mata. "Aris, kamu masih tidak mengerti juga ya? Tempat ini bukan lagi milik kalian. Bahkan bukan lagi tempat tinggalku. Rumah ini sudah resmi disewa oleh sebuah perusahaan asing untuk dijadikan kantor perwakilan mereka. Aku sudah pindah ke apartemen yang lokasinya lebih dekat dengan kantorku yang sebenarnya. Tapi perabotan di dalam? Ibu bilang itu semua milik kami. Semua perabotan itu dibeli dengan kartu kredit atas namaku. Sesuai hukum, itu milikku. Dan seperti yang kukatakan semalam, semuanya akan disumbangkan ke panti asuhan pagi ini." Kirana melihat jam tangannya. "Taksi untukmu sudah menunggu di ujung jalan, Aris. Sebaiknya kamu pergi sebelum tim logistik datang dan membuatmu semakin malu." "Kirana, apa kamu benar-benar tidak punya rasa cinta sedikitpun yang tersisa?" Suara Aris bergetar, hampir menangis. Kirana berjalan menuruni anak tangga, mendekat ke arah gerbang sehingga ia hanya terpisah beberapa sentimeter dari Aris. "Cintaku sudah habis terbakar bersama tamparan ibumu dan pengkhianatanmu dengan Sarah. Kamu bukan kehilangan aku karena aku jahat, Aris. Kamu kehilangan aku karena kamu merasa bisa menginjak-injak orang yang paling mencintaimu tanpa ada konsekuensi." Kirana memberi isyarat pada Maya untuk membuka pintu mobil. "Selamat menjalani hidup barumu, Aris. Hidup yang sebenarnya. Tanpa uang, receh, dariku. Tanpa rumah megah dariku. Dan tanpa perlindungan dariku. Mari kita lihat seberapa hebat kamu sekarang." Kirana masuk ke dalam mobil tanpa menoleh lagi. Saat mobil perlahan bergerak keluar dari gerbang, ia melihat Aris yang jatuh terduduk di aspal,
menutupi wajahnya dengan kedua tangan sementara petugas logistik mulai berdatangan dengan truk-truk besar untuk mengosongkan isi rumah. Di dalam mobil, Kirana membuka jendela sedikit, membiarkan angin menerpa wajahnya. Ia mengambil ponselnya dan memposting sebuah foto pemandangan langit pagi di akun media sosialnya dengan caption singkat. Langkah baru, hidup baru. Terima kasih telah mengajarkan bahwa berharga itu bukan tentang seberapa banyak kita memberi, tapi seberapa kita dihargai. Beberapa menit kemudian, notifikasi masuk bertubi-tubi. Teman-teman kantornya, klien-klien besarnya, dan rekan bisnisnya memberikan dukungan. Di antara tumpukan pesan itu, ia melihat satu pesan dari Siska yang memohon-mohon uang pulsa, namun Kirana dengan tenang menekan tombol blokir. Mobil sedan hitam itu melaju kencang menuju pusat kota, meninggalkan masa lalu yang kelam di balik gerbang rumah megah yang kini kosong itu. Kirana menyandarkan kepalanya, tersenyum pada pantulan dirinya di kaca. Ia bukan lagi menantu yang tak berguna. Ia adalah wanita yang memegang kendali penuh atas takdirnya. Di depannya, gedung-gedung pencakar langit Jakarta berdiri kokoh, menyambut kembalinya sang Iron Lady yang sesungguhnya. Cerita tentang menantu tak berguna telah berakhir, digantikan dengan legenda seorang wanita yang bangkit dari penghinaan menuju puncak kejayaan yang tak tergoyahkan. Tamat.